Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu di sini akan melanjutkan pembelajaran kita menyambung dari pertemuan kemarin. Kemarin kita telah belajar tentang teori evolusi dan juga teori asal-usul kehidupan. Teori evolusi itu ada 3 teori yang kita pelajari kemarin, yaitu teori Lamarck, teori Darwin, dan juga teori August Weismann. Dan di teori asal-usul kehidupan ada 2 teori nih, ada teori abiogenesis dan juga biogenesis. Abiogenesis itu tokohnya ada Aristoteles dan juga Anthony van Leeuwenhoek, sedangkan di teori biogenesis ada Francisco Redi, Lazaro Spallanzani, dan juga Louis Pasteur. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mekanisme evolusi dan juga bukti-bukti evolusi. Mekanisme evolusi. Nah, evolusi itu terjadi bukan sebentar, tetapi memakan waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama. Mekanisme evolusi sendiri itu terbagi menjadi 6 komponen. Ada seleksi alam, ada mutasi, ada migrasi, ada hanyutan genetik, ada rekombinasi dan juga seleksi, serta ada perkawinan tak acak. Yang pertama, itu ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan perbedaan untuk hidup maupun bereproduksi dari suatu individu yang diakibatkan karena perbedaan kecocokan fenotip individu tersebut dengan lingkungannya. Nah, seleksi alam ini merupakan kunci dari mekanisme evolusi yang akan menyebabkan terjadinya eliminasi pada suatu kelompok individu. Yang kedua, ada migrasi. Jadi, ketika suatu individu itu meninggalkan populasinya atau disebut dengan emigrasi, maka ia akan membawa alel keluar dari populasi. Begitu pula sebaliknya. Hal inilah yang akan berpotensi menghasilkan alel baru. Pergerakan antar alel ini disebut juga dengan alel gen. Artinya, migrasi akan menyebabkan terjadinya variasi sifat dalam suatu populasi. Yang ketiga ialah mutasi. Mutasi ialah suatu bentuk perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Nah, mutasi ini merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Ketika beberapa gen itu bermutasi, maka akan terjadi perubahan frekuensi gen. Mutasi ini merupakan bahan mentah mekanisme evolusi yang akan membentuk spesies baru yang lebih adaptif serta memiliki peningkatan terhadap fertilisasi dan juga viabilitasi dan juga lain-lain. Ketika ada sebagian populasi yang terpisah dari populasi besarnya, maka frekuensi alel akan berubah. Perubahan frekuensi alel yang disebabkan oleh populasi kecil yang memisah dari populasi besar inilah yang disebut dengan hanyutan genetik. Yang kelima ada rekombinasi gen. Nah, faktor utama yang paling penting pada mekanisme evolusi ini merupakan rekombinasi gen. Rekombinasi gen ini dapat terjadi akibat perkawinan, sehingga reproduksi seksual itu sangat penting dalam proses evolusi. Dan yang keenam itu ada perkawinan tak acak. Secara alami itu tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Terkadang ada beberapa faktor seperti faktor pilihan yang memengaruhi perkawinan tersebut. Contohnya itu seperti pada burung merak. Nah, burung merak betina itu lebih memilih burung merak jantan yang memiliki ekor yang besar dan juga indah. Begitu pula manusia. Manusia terkadang mengembangbiakan hewan dan juga tumbuhan yang bagus dan juga menguntungkan. Selanjutnya kita beralih ke bukti-bukti evolusi. Nah, bukti-bukti evolusi itu yang pertama ada fosil. Fosil itu merupakan sisa-sisa makhluk hidup pada masa lampaunya yang kemudian berubah menjadi batuan ataupun mineral. Semakin tua usia fosil itu maka akan terdapat pada lapisan batu yang paling dalam. Fosil yang sering digunakan sebagai bukti dari evolusi itu merupakan fosil dari kuda. Yang kedua itu ada analogi. Nah, analogi itu memiliki pengertian yaitu memiliki fungsi yang sama namun strukturnya berbeda. Contohnya itu ialah sayap capung dan juga sayap kelelawar. Keduanya itu memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai organ untuk terbang. Sedangkan pada strukturnya itu berbeda. Sayap capung itu terdiri dari vena dan juga tubular. Sedangkan struktur sayap kelelawar itu memiliki rangka tulang, bukan berupa vena. Selanjutnya ada kebalikan dari analogi, yaitu homologi. Nah, kebalikannya, homologi itu memiliki
fungsi yang berbeda namun strukturnya itu sama. Contohnya itu pada sayap kelelawar, pada sirip paus, pada kaki depan kucing, dan juga pada tangan manusia. Nah, keempatnya itu memiliki struktur yang sama namun fungsinya berbeda-beda. Yang keempat, ada perbandingan embriologi. Pada perbandingan embriologi ini terdapat hubungan kekerabatan antar individu yang ditandai dengan persamaan bentuk perkembangan yang dialami pada masa zigot hingga embrio. Dapat dilihat pada gambar itu terdapat perkembangan embrio ikan, salamander, kura-kura, kelinci, burung, dan juga manusia. Nah, semakin banyak persamaan dari embrio tersebut, maka semakin dekat pula hubungan kekerabatannya. Yang selanjutnya itu ada organ vestigial. Nah, jika kita amati pada organ-organ di tubuh kita, dapat kita amati bahwa ada organ-organ yang fungsinya masih menjadi misteri. Contohnya itu pada umbai cacing atau appendix. Nah, appendix ini disebut dengan organ vestigial, yaitu organ yang fungsinya masih menjadi misteri. Appendix di sini diyakini sebagai sisa organ dari nenek moyang kita yang tidak diperlukan lagi pada manusia modern. Selanjutnya, itu ada petunjuk biokimia sebagai bukti dari evolusi. Setiap individu itu memiliki DNA atau asam deoksiribonukleat yang sangat penting dalam hal pewarisan sifat. DNA sendiri itu dapat mengalami perubahan akibat terjadinya mutasi. Pada tahun 2005, penelitian mengungkapkan bahwa DNA dari simpanse itu memiliki kemiripan dengan manusia sebanyak 98%, sedangkan pada kera itu memiliki kemiripan DNA pada manusia sebanyak 80%. Semakin besar persentase kesamaan DNA ini akan menunjukkan bahwa semakin dekat pula hubungan kekerabatan antar individu tersebut. Dan yang terakhir ialah variasi individu. Nah, variasi individu ini menjadi salah satu bukti dari evolusi. Di dunia ini tidak ada individu yang sama persis dengan saudaranya, sekalipun pada garis keturunan yang sama. Nah, oleh karena itu, variasi individu ini dapat menjadi salah satu bukti adanya evolusi yang mengarah pada pembentukan spesies-spesies yang baru. Baiklah, itu tadi seluruh penjelasan dan juga pemaparan mengenai mekanisme evolusi dan juga bukti-bukti evolusi. Ibu harap kalian mengerti dengan baik, belajar yang rajin, jangan lupa berusaha dan juga berdoa. Baiklah, Ibu mohon maaf apabila banyak salah kata. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Semoga kalian paham dengan materinya dan diamalkan agar menjadi pahala jariah kita. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk evaluasi pembelajarannya, di sini Ibu menggunakan teka-teki silang. Jadi disiapkan pertanyaannya. Semakin banyak pertanyaan, maka semakin banyak yang dievaluasi dan juga jawabannya. Cara bermainnya yaitu dengan menyusun huruf-huruf pada kotak jawaban secara tepat. Contohnya pada pertanyaan nomor 1 yaitu hewan yang dianalogikan lamak dalam teorinya. Jawabannya itu yaitu jerapah. Jadi tinggal disusun huruf-hurufnya yaitu J, E, R, A, P, A, dan H. Sekian, semoga bermanfaat.